segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Perhatikan anak-anak, para bunda, guru-guru sekolah minggu, dan kakak-kakak berkumpul bersama 2 hari sebelum perayaan Natal tahun 2019. Bunda, aku kok tidak ada? Aku juga tidak ada loh bunda. Oh, tentu kalian sudah berdoa di rumah sama papa mama. Ya, sebelum perayaan Natal, meminta berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin, menyertai selama perayaan Natal. Kalian tetap bersyukur, berdoa terus supaya tahun depan kita boleh kembali mengadakan perayaan Natal. Kalian berdoa terus ya buat para guru-guru sekolah minggu, buat teman-teman kalian, juga buat bangsa dan negara kita, supaya Tuhan mengasihi bangsa dan negara, mengasihi semuanya. Shalom, shalom, shalom semua. Anak-anak dari kelas bayi sampai dengan TKB yang semangat, bersukacita, memuliakan Tuhan. Shalom mama papa yang mendampingi anak-anak. Pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita beribadah supaya hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami boleh beribadah bersama. Walau melalui online, tetapi hati kami tetap bersukacita. Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami roh sukacita untuk memuji Tuhan. Berikan kami roh yang taat kepada firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, ayo kita siapkan hati memuji Tuhan dengan penuh sukacita.
saja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Oh, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Oh, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan kerajaan-kerajaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ya, ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo anak-anak lebih semangat lagi memuji Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi dulu ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
kuduskan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun tiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mimpin, menuntun tiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mimpin, menuntun tiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Hai, tetap semangat ya. Kalian sudah bersuka-cita, bersorak-sorai, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kalian duduk diam, siapkan telinga, siapkan mata, perhatikan Bunda menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak masih ingat kan cerita minggu lalu? Saul seorang raja yang belum punya tata dan istana. Saul menolong orang-orang Yabes sehingga mereka diselamatkan dari musuhnya, yaitu orang Amon. Saul yang pada mulanya rendah hati diangkat Tuhan menjadi raja. Saul diubah Tuhan menjadi manusia yang berani. Di kota Gilgal, Tuhan memerintahkan kepada Saul untuk menunggu Samuel. Pada waktu itu, Tuhan memerintahkan untuk berperang menghadapi bangsa Filistin. Bangsa mana? Bangsa Filistin, bangsa yang sangat kuat. Nah, sebelum maju berperang, Tuhan memerintahkan harus menunggu Samuel dulu untuk mempersembahkan korban. Sebelum maju berperang harus mempersembahkan korban di mezbah korban, supaya Tuhan menyertai, supaya Tuhan melindungi, supaya Tuhan memberi kemenangan. Saul disuruh menunggu Samuel di kota Gilgal, karena seorang raja tidak boleh mempersembahkan korban. Yang boleh mempersembahkan korban adalah Samuel. Namun anak-anak, Saul orang yang tidak sabar. Dia takut kalau bangsa Filistin keburu datang menyerang. Akhirnya apa yang dilakukan Saul? Padahal Saul tahu loh kalau raja itu tidak boleh mempersembahkan korban. Tetapi Saul tetap melakukan. Dia takut, dia khawatir kalau bangsa Filistin segera datang menyerang. Akhirnya Saul melakukan itu. Melakukan apa? Ya, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan marah, Tuhan murka kepada Saul, sehingga Tuhan akan memilih orang yang lain, memilih raja lain. Namun Tuhan masih memberi kesempatan kepada Saul. Namun atas permohonan Samuel, Tuhan masih memberi kesempatan kepada Saul. Lalu Saul diperintah Tuhan lagi untuk berperang menghadapi orang Amalek.
bangsa Amalek, bangsa yang sangat jahat di mata Tuhan. Mengapa seperti itu? Bangsa Amalek bangsa yang menghadang-hadangi atau menghalang-halangi perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, itu oleh Tuhan harus ditumpas habis. Semua orang harus dibunuh, laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, bahkan ternak, kambing, domba, semua harus habis. Itu perintah Tuhan kepada Saul. Jadi tidak ada satupun yang tersisa di bangsa Amalek. Nah, Saul mempersiapkan pasukannya. Pasukannya begitu banyak, belum lagi ditambah 2000 pasukan dari suku Yehuda. Jadi semakin banyak barisannya, pasukannya. Nah, anak-anak bisa bayangkan betapa si Saul ini siap maju berperang melawan bangsa Amalek. Tetapi tetap ada syaratnya itu tadi, harus ditumpas habis. Nah, Saul lupa lagi, mulai memberontak, mulai tidak taat kepada Tuhan. Bahkan tidak hanya Saul, pasukannya pun juga tidak taat akan perintah Tuhan. Pasukan Raja Saul hanya membunuh hewan-hewan ternak yang kurus, yang sakit-sakitan, yang borokan, jijik. Itu saja yang dibunuh. Yang gemuk, yang sehat, yang kuat tidak dibunuh, tetapi dibawa pulang ke tanah Kanaan, akan dipersembahkan kepada Tuhan. Lagi-lagi anak-anak, Saul hanya menahan satu, yaitu Raja Agag, pemimpin bangsa Amalek. Mengapa Raja Agag? Ya, pemimpinnya ditangkap dulu, dijadikan tawanan. Tawanan itu apa, Bunda? Tawanan itu orang yang ditangkap lalu ditahan, tidak boleh kemana-mana. Mengapa ya kok pemimpinnya? Karena dianggap menahan atau menawan seorang pimpinan, seorang raja itu seorang tawanan yang berharga, yang bergengsi. Nah, itu anak-anak, Saul tidak taat kepada Tuhan. Tuhan juga tahu ketidaktaatan Saul. Tuhan pun marah. Akhirnya Tuhan juga memutuskan tidak jadi mengangkat Saul menjadi raja. Saul ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatan Saul kepada perintah Tuhan. Contoh ketaatan kalian adalah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online seperti ini. Lalu juga membaca renungan bagi yang sudah bisa membaca. Bagi anak-anak yang masih kecil, kelas bayi, minta dibacakan orang tuanya. Halo mama papa, jangan lupa setiap hari anak-anaknya dibacakan. Meskipun mungkin tidak bisa tenang, tetap dibacakan. Nanti Tuhan akan bekerja berkarya, membuat anak-anak menjadi tumbuh dewasa imannya. Semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Teman-teman, kita belajar ayat hafalan. 1 Samuel 2 ayat 30C. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah ulah minggu hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah dengan baik, walaupun melalui online.
kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman sekolah minggu selalu taat akan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak selalu taat dan setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Berikan kami kesehatan, kekuatan, damai sukacita. Kami berdoa, berguru-guru sekolah minggu, berikan kesehatan, kekuatan dalam pelayanan dan sekolah minggu. Kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah. Anak-anak, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Ayo, tangan kirinya di dada, tangan kanannya di atas kepala. Menirukan Bunda Hesti ya, kita berdoa kepada Tuhan, kita mengucapkan 5 kepastian dalam hidup. Mulai 5 kepastian dalam hidup. 1. Hidupku dicintai oleh Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara ajaib. 3. Hidupku diberkati tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh yang positif dimanapun aku berada. Ayo angkat tangannya, kedua tangannya kita tengadahkan ke atas, kita minta berkat kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus bersama kita semua. Amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hai anakku, tolong dijawab ya pertanyaan berikut ini. Nomor 1, siapakah raja yang pertama di Israel? Yang kedua, mengapa Saul ditolak Tuhan? Yang ketiga, apa hukuman dari Tuhan kepada Saul? Yang keempat, mengapa Tuhan marah kepada Saul? 5.
Apa saja yang Tuhan tidak suka atas hidup kita? Nah, anak-anak, jawaban dikirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.